Koalisinya siapa 81%? Kim, Koalisi Indonesia Maju ya? Itu kan 81% di ini. Oh, di luarnya cuman Banteng aja kan? Iya. Jangan-jangan Kimnya juga mau dia mundur juga. Nah makanya itu kan ini namanya analisa. Nah menurut makanya Bang Ginting gimana? Kalau enggak kan berat itu sih. Ya. Nah makanya ini hubungan Prabowo dengan PDIP kan semakin baik, di mana bola itu kan sekarang sudah ada di DPR kan? Iya. Di tangan siapa ketua umumnya? Ketua DPR siapa? Puan Maharani. Ketua MPR siapa? Ahmad Muzani dari Gerindra. Nah, dua partai ini kalau sudah berkoalisi berat nih. Misalnya nih, Gerindra tidak dapat dukungan dari koalisi Indonesia Maju. Ya udah dia gabung saja sama PDIP. Loh, jadi kuat juga kan? 16% ditambah 11%. Dan saya kira karena Prabowo itu menjadi presiden akan ikut Bung semuanya. Akan ikut. Jadi bisa 100% dikuasai. Termasuk si Partai Kuning ini. Kan ada gatekeeper-nya nih si Bahlil kan terkenal deket banget. Ini kan 81% ditambah PDIP ya sekitar 100%. Kan kira-kira seperti itu dengan yang lain-lain. Maka udah 100% apa kata Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan akan ikut. Jadi siapa ya angin itu akan melihat siapa yang sedang berkuasa. Saya kira ini walaupun tidak mudah, prosesnya itu bisa sampai sekitar 6 bulan karena 120 hari. Misalnya ini dirapatkan di DPR 2/3 dukungan 2/3 ya. Jadi kan kira-kira 2/3 70%, 75%-an kan didapat dukungan, baru minta fatwa ke MK. Fatwa MK dikembalikan lagi baru ke MPR. Nah ini kan prosesnya bisa juga dipercepat. Ini kan proses hukum. Nah kalau proses politik bisa percepat. Nggak perlu sampai berlarut-larut, bisa mundur kayak Pak Harto kan. Ya daripada seperti itu saya mundur. Bisa saja kemudian Gibran dipaksa mundur. Kan apa yang membuat seseorang bisa dimakzulkan? Melanggar konstitusi, ya kan? Yang kedua korupsi atau penyuapan, ketiga pidana. Nah, ini perbuatan tercela. Dari misalnya nih, dari Gibran deh, kita ambil dari mananya Bang? Itu tadi yang disebutin itu. Nah, yang membuat FPP TNI ini mengajukan adalah dari perihal konstitusinya. Jadi dianggap menabrak konstitusi. Kan dianggap bahwa meloloskan Gibran akhirnya membuat Anwar Usman itu melakukan pelanggaran etika. Nah ini kan sedang dibahas juga. Loh pelanggaran etika kok bisa lanjut? Gitu kan. Ini dasarnya itu bukan. Nah itu dia. Bukan baru sekarang, bukan baru sekarang mereka berteriak. Dari dulu juga mereka berteriak. Tapi ya sudahlah. Jokowi masih jadi presiden pada waktu proses itu. Kan yang nggak bisa dilawan seperti saya bilang adalah orang yang sudah sedang berkuasa, orang yang jatuh cinta, yang ketiga orang gila. Yang repot adalah penguasa jatuh cinta dengan orang gila. Itu lebih parah lagi. Tiga. Daryl aja ketawa. Nah itu kan nggak bisa. Jadi. Tapi kan menguntungkan si penguasa sekarang Bang. Dia menjadi presiden karena itu dilolosin juga gitu. Iya bulan madunya udah selesai. Nah jadi itulah gini, namanya politik itu ya. Iya wakil presiden itu tidak sekuat presiden karena kan presidensil. Ini sesungguhnya cuma pembantu sama dengan kabinet. Dia pembantu presiden. Tapi kan posisinya strategis. Kalau presiden berhalangan tetap atau mangkat, dia yang menggantikan. Bang, jadi benar dong kata orang di luaran sebenarnya buat Presiden Prabowo lebih baik dia melepas Gibran karena orang semua tahu, oh ini cacat konstitusi nih mereka. Daripada gua diminta dua-duaan turun, minggir deh gitu. Kira-kira boleh nggak orang bilang gitu Bang? Iya bisa. Persepsi itu nggak ada yang salah. Di politik kan bukan bicara
salah benar, tapi argumentasinya apa? Nah, argumentasinya masuk akal. Yang paling masuk akal itu. Nah, gitu ya. selain konstitusi, yang dibahas oleh FPP TNI ini adalah perbuatan tercela. Ya, fufu-fafa nggak ada lagi. Ya, tapi kan belum ada bukti itu fufu-fafa itu Bung. si beliau itu kan, Bang. Sampai Bung. sekarang ini kan. Mau berkelit. Sekarang orangnya Prabowo sudah dijadikan Kepala Badan Siber Sandi Negara. Nah, itu tinggal bisa Letnan dicek Jenderal ya. Purnawirawan Nugroho Sulistyo-Budi bekas Timawar loh. Artinya orang yang sangat dekat loyal pada Prabowo. Tapi ketika kan Prabowo dulu berhenti, Komdiji-nya kan bilang bukan fufu-fafa, bukan si Gibran itu yang sekarang jadi Menteri Koperasi. ya Menteri Koperasinya sebentar lagi juga dicopot, Bung. Loh iya, karena ini kan Menteri kesayangannya Jokowi. Kasusnya nggak bisa diselamatkan lagi menurut saya. Tapi kan Dugaan dia melakukan pelanggaran hukum dalam kasus judol, pinjol, dan ini membuat dia benjol. tapi kan ada yang cerita juga Bang, kenapa dia nggak gitu, karena dia bilang kalau gue sampai kena, gue buka sekalian nih semua siapa aja yang terima duit nih. Nggak Kan apa-apa jadi, juga. ya buat kita seneng Bang, tapi Iya. makanya tapi kan buat yang orang-orang tertentu ya udah deh, jangan sampai naik deh gitu kan. Makanya Iya, sampai hari ini kan nggak diperiksa-periksa Bang. Ya saya kira tinggal menunggu waktu. Peringatan Prabowo kan di hari lahir Pancasila kan seperti itu. Tindakan lu sesuai nggak dengan Pancasila gitu kan? Kira-kira kalau Pancasila apa? Ketuhanan. Lu masa sih atas nama Tuhan lu melanggar hukum? Tapi atau saya masih ngambil belum- dana haram? Saya masih belum yakin, Bang. Kalau misalnya pidatonya Pak Prabowo begitu, kalau itu di Jepang bisa begitu mundur ya kan? Tapi kan ini Indonesia, Bang. Nggak kenal kata mundur, Bro. Iya nggak? Pantang mundur Indonesia Bang. Iya, kata maju. Maju terus. Ya makanya itu tadi Prabowo kan dia dalam astacitanya ke-7 pemberantasan korupsi. Kan keuangan negara di situ. Saya kira itu akan dikedepankan. Budi Ari menurut saya nggak bisa menyelamatkan diri lagi, berkelit segala macam. Itu sudah dikemukakan dalam pernyataan jaksa di pengadilan. Pernyataan jaksa loh. Ya seharusnya diapain, Bang? Kalau misalnya pernyataan jaksa gitu. Ya Minimal. ditindaklanjuti kan. Dia pasti punya bukti kan. Mau Bukti hukum. gini loh. Ini yang membuat kenapa polisi menjadi buruk di era LSP. Nggak mungkin polisi nggak tahu reskrimnya, reserse kriminal dalam kasus judol itu. Nggak mungkin. Nah ini karena masih ada kaitan, inilah yang membuat orang publik menjadi senang sekali kalau ada berita LSP mau diganti. Kan gitu. Lo iya kan. Iya, gitu ya. Nah, jadi selain Bareskrim, kemudian kantor Kementerian Komunikasi dan Digital itu, Badan Siber Sandi Negara juga kan tahu soal itu. Cyber itu intinya ada di dia, Badan Siber Sandi Negara. Lu mau berkilah soal judol, lu mau berkilah soal fufu-fafa yang dikemukakan Budi Ari itu. Lah ini orang dekatnya Prabowo loh. Ketika Prabowo meninggalkan dunia militer, semua balik badan, nah yang tim mawar, loyal, setia. Maka dia sekarang mendapatkan. Ya, isu pemakzulan Gibran dari wakil presiden sampai saat ini masih menggelegar sekali. Selalu dibahas di mana-mana. Di setiap media saya melihat banyak yang membahas soal tuntutan dari Purnawirawan TNI. Ya, kita nggak tahu memang itu hanya tuntutan belaka yang harapan itu tak akan pernah terjadi, atau itu tuntutan dan harapan yang akan tersampaikan. Nah, nanti teman-teman silahkan komentar. Sembari berkomentar silahkan like video ini dan share juga agar teman-teman kita yang lainnya dapat informasi terkait hal ini. Tapi atas dasar apa sebetulnya Gibran nanti bisa dimakzulkan? Pastinya kita meyakini bahwa mungkin dari tuntutan yang disampaikan itu pasti sudah memiliki dasar yang kuat. Karena kenapa? Ya mereka berani menyampaikan surat itu, menyampaikan tuntutan itu, ya karena mereka punya dasar yang kuat. Ya, tapi kita nggak tahu lah nanti kedepannya bagaimana. Ya, seperti saya katakan tadi, apakah itu hanya sekedar tuntutan yang tak
yang tak tersampaikan gitu ya, atau yang enggak, atau yang tidak tercapai, atau tuntutan yang memang betul-betul tercapai. Nah, ke depan bagaimanapun keputusannya, ya biarlah memang betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara, kemajuan bangsa dan negara, dan tentu dalam hal ini bagaimana Indonesia nanti ke depan bisa lebih maju, ya, dan dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden yang memang betul-betul punya kompetensi, yang mungkin betul-betul bisa membawa bangsa ini, menakodai negeri ini menjadi lebih baik dan lebih maju ke depan, sampai kelak nantinya kita dapat menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Tetapi yang menarik adalah ketika saya melihat bahwa ternyata sampai sejauh ini, kalau kepada Pak Prabowo itu banyak hampir semua tegak lurus juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena ada juga yang bilang, saya milih karena Pak Prabowo-nya, bukan karena Gibran, gitu ya. Di satu sisi juga banyak juga mengatakan saya pilih Paslon 02 karena ada Gibrannya, bukan karena Pak Prabowo-nya, gitu. Jadi banyak sekali. Tapi karena sudah dilantik, sudah menjadi presiden dan wakil presiden, tapi cenderung komentar-komentar netizen yang saya baca itu mengarah kepada Gibran, paling Jokowi, ya pokoknya keluarga Pak Jokowi lah. Saya nggak tahu, memang karena ada sudah melekat di dalam kepala kita ini, ada mungkin sesuatu hal yang terngiang-ngiang terus-menerus, yang tetap teringat terus-menerus sampai saat ini, ataukah itu karena proses, ataukah karena perbuatan Pak Jokowi selama presiden, ataukah karena apa? Ini komentar yang sering sekali saya baca-baca, banyak sekali, ya. Tapi bukan kepada Pak Prabowo-nya, tapi pada Jokowi dan Gibran-nya. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka ini, kebajar-bajar, kaum-kaum sakit hati, kaum-kaum ini itu belum move on dan lain-lain? Apakah itu benar, atau memang itu memang penilaian real dari pikiran masyarakat? Nah, dalam hal ini saya nggak bisa pastikan, tetapi ya itu tadi, kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silakan sampaikan juga di komentar pada video ini ya. Nah, menarik sekali di sini saya coba baca ya. Untuk memakzulkan Gibran udah banyak pintunya. Kasus judul juga udah bisa jatuhin Gibran. Kita kan nggak tahu dia main atau enggak. Dia kan hanya katanya ngikutin yang tersebar di media sosial kan, isunya akun media sosial Gibran mengikuti akun judi online gitulah kurang lebihnya ya. Kemudian saya salut dan mendukung Pak Slamet Ginting atas ulasan-ulasannya di sosmed. Lanjut, Pak Slamet katakan yang salah itu salah, yang benar itu benar ya. Yang konyol, Gibran ajukan surat mundur dari Wapres aman. Ini diskusi makar rencana kudeta kumpulan orang gila atau apa sih? Siapa sih yang tidak mampu? Adakah Gibran menjual tanah air Indonesia? Dibandingkan dari dulu banyak warisan yang pindah di tangan bangsa lain, contohnya Sepadan dan juga Timur. Siapa sih yang bertanggung jawab? Bukankah yang jadi senior-senior Indonesia? Purnawirawan, gitu ya. Kemudian 10 tahun berkuasa, timbun harta dan kekuasaan dinasti Raja Jawa kini satu persatu dibuka, uap bangkainya makin nyata. Insya Allah Pak Prabowo pasti bersihkan semua. Kita harus yakin Pak Presiden, waktu yang pas kita berdoa saja bersama-sama ya. Gibran disiapkan jadi presiden setelah Prabowo menjabat 2 periode. Lawan politik pada ketakutan, makanya berusaha menjatuhkan Gibran. Tapi di sisi lain katanya ada kekhawatiran dari para purnawirawan ini, ya mungkin nanti Pak Presiden berhalangan tetap yang menggantikan Gibran, sedangkan Gibran pengalamannya katanya minim apa gitu ya. Jadi ya bisa hancur negeri ini, bisa hancur bangsa ini kalau dipimpin oleh Gibran yang memang kemampuannya, pengalamannya masih diragukan gitu ya. Emangnya negoro iki miliknya Purnawiranto ini nih. Saya pendukungnya Mas Gibran. Coba saja kalau bisa menurunkan Mas Gibran, saya acungi jempol, the best Pak Jokowi. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Camkan itu bukan milik Jokowi dan keluarganya serta kroni-kroninya. Sudah cukup keluarga mereka menggeruk kekayaan di negara ini. Kemarin ex wapres kita juga jarang kelihatan dan kita sampai lupa punya wapres. Kenapa tidak ada yang memaksa mundur? Ayo kayak turunkan Soeharto, terlalu lama kalau ikuti perundang-undangan. Zaman sekarang banyak yang pintar ngomong tapi nggak berani. Coba kamu orang desa dekat dengan Jakarta, pasti udah ramai. ya.
kabinet yang ada di dalam lingkaran Prabowo dan masih berbau-bau Jokowi, sudah saatnya Pak Prabowo singkirkan karena hanya menjadi musuh dalam selimut dan toksik ya, serta beban bagi kehidupan pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah merenung dan mendengar serta melihat fakta, maka kami yakin tindakan para jenderal adalah tepat demi kebaikan dan kepentingan bangsa dan negara untuk kedepannya. Semoga kita memahami adanya seluruh proses dan pemprosesannya. Jadi ya kita berharap bersama bagaimanapun tuntutan ini, bagaimanapun suara ini, bagaimanapun penyampaian ini bisa mendapatkan kesimpulan yang jelas tanpa merugikan pihak-pihak lain, dan memang betul-betul ya untuk kemajuan bangsa dan negara. Mungkin itu sajalah dari saya. Kalau bila mana teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan pada komentar di video ini, agar nanti kita bisa juga sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya lewat komentar di video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.